Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mabahudin Surakarta. Di sini saya akan memberikan sebuah tema, memberikan sebuah isian. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu, saya adalah Muh Kurniawan Budi Wibowo. Saya pengajar di Stikesmus Mapalulu. Profesi saya juga advokat. Di sini akan mengisi tentang kesadaran bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini meliputi suku, bahasa yang berbeda-beda, rasnya juga berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke, dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai provinsi yaitu Papua Timur. Dan itu sangat luas sekali. Dengan hal ini juga akan mengacu pada bagaimana kesadaran masyarakat terhadap bela negara itu. Nah, kita akan membahas hal ini sekitar 20-30 menit ke depan. Yang pertama adalah apa toh pengertian landasan bela negara, kemudian bela negara dalam pertahanan keamanan, dan implementasi sebuah bela negara tersebut apa. Nah, kalau kita mengamati negara ini merupakan satu kesatuan yang dimana perlu adanya sebuah pembelaan. Tanpa adanya masyarakat ataupun bangsa yang membela negaranya, nonsen negara itu akan bisa berjalan dengan baik. Di dalam sini pengertian pendidikan bela negara itu merupakan dasar untuk menumbuhkan cinta tanah air yang pertama. Jadi bagaimana adik-adik mahasiswa baru ini supaya terhadap negaranya, terhadap sebuah bangsanya itu dapat dicintai, cinta tanah air. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbangsa bernegara itu bagaimana kita menyadari bahwa kita itu mempunyai perbedaan bangsa satu dengan yang lain. Jadi bangsa itu sekumpulan orang, di mana sekumpulan orang itu menempati pada wilayah tertentu, maka bangsa satu dengan bangsa lain itu pasti akan berbeda. Nah, dari bangsa satu dengan bangsa lain ini mengerucutlah menjadi sebuah negara. Nah, disinilah bagaimana kesadaran kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara dalam hal yaitu bela negara. Yang ketiga yaitu keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kalau kita melihat bahwa Pancasila itu sebuah ideologi. Ideologi itu bukan kepercayaan, tetapi ideologi itu adalah kesepahaman atau kesepakatan. Jadi ini antara bangsa satu dengan bangsa lain, dari Madura, kemudian suku berbeda-beda, suku berbeda ras kita kan ada Melanosuit, ada Las Negroid, ada dua ras yang berbeda, sukunya juga berbeda, bangsanya juga berbeda. Hal ini untuk menciptakan sebuah negara perlu ada kesepakatan atau kesepahaman yang disebut yaitu ideologi. Nah, ideologi di negara kita adalah memakai ideologi yaitu Pancasila. Kemudian rela berkorban untuk negara. Artinya rela berkorban itu bukan secara perang itu ya juga enggak, kalau ada perintah enggak Pak. Tapi bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa dapat memberikan sebuah kesempatan yaitu kepada negara untuk berlomba-lomba dalam berprestasi. Rela berkorban ini artinya apa? Misalkan bisa tertuangkan dalam yaitu di masyarakat. Kalau adik-adik di bidang kesehatan bisa juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian upaya bela negara itu apa? Adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Ini bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, adalah sikap dan perilaku warga negara. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita yang dicintai oleh negara, yang kita artinya apa? Sikap kita itu sikap di mana mencerminkan bahwa kita itu bangsa bernegara yang cinta tanah air. Artinya gimana toh? Sikap kita perilaku ya, sikap perilaku yang baik. Kita berbeda-beda, kita lihat di negara barat, di negara Eropa, di negara Timur Tengah, antara sikap perilaku dari negara-negara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Tetapi kita karena kita tadi berideologi Pancasila dan kesepahaman kita menggunakan Pancasila, maka perilaku-perilaku kita adalah mencerminkan yaitu negara yang berideologi Pancasila. Ada di pasal misalkan ya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana sikap perilaku kita juga taat terhadap agama. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan hukum-hukum Islam, kita melaksanakan perilaku-perilaku yang tidak menyimpang terhadap agama itu sendiri. Ini contoh, salah satu contoh sikap dalam pasal 1. Kemudian landasan bela negara ini apa? Bisa dilihat di Undang-Undang 1945. Kemudian bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu tentang pertahanan negara, di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Artinya apa? Setiap warga person orang itu punya kewajiban di dalam untuk membela negara. Yang kedua misalkan diambil di pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 2002, yang mana tentang pertahanan negara, yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Artinya apa? Artinya setiap warga negara ikut dalam upaya bela negara dalam pertahanan negara. Misalkan terjadi suatu saat ya, terjadi perang misalkan, atau terjadi huru-hara ataupun yang lain. Atau kita lihat juga di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 68, yaitu tentang hak asasi manusia. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Artinya apa? Setiap warga negara itu diharuskan untuk membela sebuah negara kita. Kemudian ada dua macam, yaitu untuk pembelaan sebuah negara. Misalkan yaitu prajurit sukarela, adalah warga negara atas kemauan sendiri mengabdi diri ke dinas keprajuritan, bisa menjadi sebuah TNI misalnya. Kemudian prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan undang-undang, yaitu tentang undang-undang tentang TNI. Artinya dia harus mengabdikan diri ke dinas keprajuritan. Atau pengabdian sesuai profesi. Nah, ini adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk menanggulangi atau memperkecil akibat ditimbulkannya oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya. Lah, ini di sini adik-adik mahasiswa bisa suatu saat ingin menjadi sebuah perawat atau apoteker atau kebidanan. Lah, di situ terjadi perang misalnya. Nah, ketika terjadi perang apa yang dilakukan? Ya, karena profesi Anda kesehatan, ya bagaimana? Satu, misalkan membantu orang-orang yang terkena misalkan terjadi peperangan, atau kalau tidak perang bencana alam, demikian adik-adik bisa mendatangi wilayah bencana alam, kemudian membantu secara kesehatan ataupun membantu hal-hal yang lain yang berhubungan di profesi. Ini salah satu contoh pengabdian sesuai profesi. Jadinya artinya apa? Tidak hanya TNI dan Polri, tetapi adik-adik setiap warga negara itu sesuai dengan profesinya masing-masing
harus yaitu pengabdian kepada negara. Ciri-ciri tanah air, misalnya cinta tanah air apa? Misalkan sadar berbangsa Indonesia, yaitu bisa dilihat menghargai bendera merah putih. Jadi ada kemarin ada bendera merah putih dibuang di selokan dan lain-lainnya. Nah ini. Kedua, lambang negara Pancasila. Kemudian kepala negara, menghargai kepala negara. Kalau di Indonesia ini kan presiden itu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Artinya apa? Ya menghargai bahwa bagaimanapun juga suka atau tidak suka, kepala negara ini merupakan salah satu contoh untuk mencintai tanah air. Atau yaitu peraturan dan berlaku, yakin adanya ideologi Pancasila, kita meyakini kesepakatan, kesepahaman yang para pendahulu kita mendirikan sebuah negara di mana mereka berdasarkan adalah Pancasila. Rela berkorban, contohnya waktu, tenaga jiwa, kemudian mempunyai kemampuan bela negara. Bentuk bela negara apa? Bisa terwujud di dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang Pertahanan Negara, misalkan pemahaman tentang kesadaran bela negara. Jadi ketika adik-adik itu sadar terhadap apa itu bela negara, nah itulah merupakan sebuah pendidikan, di mana pendidikan ini akan diperoleh ketika adik-adik nanti di perkuliahan. Bisa aja pelatihan kemiliteran, wajib militer. Kalau di Korea orang lulus SMA dia langsung pasti dia akan wajib militer dulu sebelum dia kuliah. Kalau kita kan enggak, kita mau kuliah biasanya ikut si penaruh atau ikut yang lain. Tetapi ini kemarin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu mendirikan, yaitu merekrut para pemuda-pemuda untuk menjadi bela negara sebagai pasukan cadangan. Nah ini masuk di dalam yaitu pendidikan. Kemudian yang menjadi sebuah pelatihan militer. Kemudian pengabdian sesuai profesi yang saya sebutkan tadi, ya dia bisa nanti dengan profesinya. Bela negara itu ada dua, yaitu bela negara itu dalam ancaman fisik dan non fisik. Non fisik itu apa? Fisik itu misalnya pemberontakan bersenjata, misalkan daerah melakukan pemberontakan. Nah ini bela negara bisa dilihat dari fisik. Kita ketahui bahwa karena kita sukunya banyak, rasnya banyak, kemudian berbeda-beda bahasa, nah ada kemungkinan kemarin kita lihat di daerah Irian Jaya misalkan terjadi kekacauan, yaitu ancaman fisik. Yaitu bagaimana kita, yaitu kita ikut serta untuk sesuai dengan kemampuan. Kedua non fisik apa? Banyak. Kalau non fisik gejala sosial, masalah ideologi, masalah ekonomi, politik, hukum sosial. Nah, disinilah maka banyak orang ya, jadi kalau kita melihat kuliah ke Cina, kemudian di sana bawa pelajaran ideologi di Cina, pulang ke sini, kemudian menyebarkan. Kuliah di Timur Tengah, kemudian balik ke sini membawa ideologi ke sana, ke Amerika, ke negara-negara liberalis, setelah lulus sana ke sini, kemudian tercampurlah ideologi tersebut. Nah inilah yang akhirnya terjadilah ancaman non fisik. Kita tetap akan bertahan dengan ideologi Pancasila kalau kita memahami dan memang meyakini ideologi Pancasila ini merupakan sebuah kebenaran, yaitu disebut filosofi sebuah negara. Kemudian pengabdian mempertahankan sikap budaya yang benar. Budaya kita dengan budaya orang-orang Barat itu berbeda. Maka contohnya baik itu cara berpakaian, cara berjalan, cara komunikasi kita berbeda-beda budaya. Maka untuk itu jangan sampai kita tetap mempertahankan itu. Kemudian wawasan kebangsaan, kita lihat bahwa wawasan kebangsaan ini cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan wilayah, perilaku masyarakat berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Wawasan Nusantara ini bagaimana kita memandang ya, tentang diri dan lingkungan kita. Tadi dulu banyak terjadi konflik misalkan
di Sambas pernah konflik di antara di negara-negara di kota-kota besar, konflik antar suku, konflik antar ras. Nah itu bisa diselesaikan dengan kalau kita mau memandang bahwa bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang berbeda dan menyatu di dalam sebuah bangsa besar yaitu Indonesia. Maka harus mengetahui tentang diri kita dan lingkungan kita. Kita tidak bisa untuk membenarkan apa yang harus memegang yang harus kita pegang menurut kita benar, dan mungkin itu akan berbeda atau salah kepada mereka, ke bangsa lain atau suku lain. Nah, inilah bagaimana kita pandai-pandai di dalam memandang bangsa kita. Kemudian menjadi industri yang berbaur, pembangunan kebangsaan. Jadi kita itu jangan sampai menjadi sebuah kemandiri hanya sebuah yang tidak mau membaur. Artinya hanya suku-suku netok, bangsa netok yang enggak, tapi kita harus membaur karena kita bahwa bangsa Indonesia itu sangat beraneka ragam. Nah, proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat, proses integrasi, kemudian berbagai ras, suku, etnis, kemudian melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat, seni, budaya, di mana untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas. Nah, gini, misalkan gini, adik-adik mahasiswa misalkan bekerja di negara lain atau bekerja di suku lain atau di bangsa lain lah, kita itu harus bisa membaur terhadap kebangsaan mereka, terhadap suku mereka, tetapi kita tidak menghilangkan identitas kita, identitas kesukuan, identitas misalnya orang Jawa kerja ke Irian misalkan. Nah kita harus bisa membaur, artinya membaur kebiasaan sana, kemudian membaur budaya sana. Kita dapat membaur, tapi kita tidak boleh melepaskan identitas kita karena berbeda, orang Jawa dan orang berbeda lah, tapi tetap menghargai dalam satu ras, suku dan etnis masalah. Inilah yang disebut nanti sebuah kesatuan negara Indonesia. Kita ketahui bahwa multikultural dalam Pancasila ini, kita lihat bangsa kita kan multikultural, beda-beda, dan itu konflik akan cepat. Kalau kita lihat di TV itu ya, konflik sana belum selesai, sini konflik belum selesai, konflik lagi. Karena apa? Kita itu multikultural, artinya satu dengan yang lain itu mempunyai sifat tersendiri, yang sifat itu bawaan terhadap suku atau bangsanya. Nah, multikultural dalam Pancasila ini agar kita dapat terjaga apa? Yaitu mengakui perbedaan dan kesederajatan tanpa mengurangi esensi perbedaan itu sendiri. Artinya ada pengakuan perbedaan, kesederajatan, artinya tanpa mengurangi esensi perbedaan itu sendiri. Artinya kita dengan orang misalnya ras melanosit kita berbeda, tetapi mengakui perbedaan, tapi dalam satu koridor, yaitu esensi perbedaan itu sendiri tidak boleh kita kurangi. Artinya jangan, kita boleh berbaur, kita boleh tetapi perbedaan itu pasti ada. Kemudian mengakui keberagaman dengan menekankan penerimaan terhadap realitas perbedaan agama beda, budaya, yang mana terdapat dalam masyarakat ada yang namanya jagat gede atau jagat cilik. Artinya orang memandang bahwa wah ning kono ternyata ya luas tenan ya, ini kecil karena. Kemudian individu secara terbuka memahami, menghargai serta mengkaji budaya orang lain dilandasi oleh semangat menghormati. Kita tetap menghormati individu itu. Jangan kita melihat perbedaan, tetapi dengan lihat perbedaan itu kita tidak bisa berbaur ini. Nah, ini ada gambar yaitu implementasi bela negara. Dulu pernah ambalat ya, terkoyak-koyak rebutan, maka siapa yang punya, sampai pengarahan militer, gambar ini ada demo, sampai ada penyobekan bendera Malaysia. Nah, inilah implementasi pembelaan. Ada juga ini perjuangan Indonesia meneruskan tradisi kejayaan Olimpiade, profesinya mereka, olahraga mereka. Ini merupakan juga tadi yang saya sebutkan bahwa profesi merupakan sebuah pembelaan negara. Kita contoh gambar ini, pengabdian seorang profesi, baik itu
Polri juga pada waktu itu mendorong mobil yang sedang mogok. Nah ini implementasinya bela negara. Kita lihat gambar juga ada kemarin banyak ikan-ikan curi dan lain-lainnya. Kemudian terjadinya demo, di mana demo itu untuk bela negara. Bagaimana negara kita kuat. Dan yang terakhir kemarin bahwa akan terjadi perebutan bangsa Indonesia ini akan dijadikan lahan sebagai lahan militer. Artinya dari negara Amerika dengan Cina ini meminta pangkalan militer di Indonesia karena bangsa kita bangsa yang dimana non blok, tidak mendukung blok sana menunda blok sini dan merupakan bangsa yang cinta perdamaian, maka tidak ada lahan sedikit pun bagi kedua negara besar untuk mendirikan pangkalan militer. Nah inilah salah satu contoh bentuk-bentuk bela negara. Demikian yang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Semoga nanti adik-adik mahasiswa memaham. Bila misalkan belum paham, nanti kita akan ada mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Nanti akan mengupas tuntas tentang bagaimana Pancasila itu dan bagaimana kewarganegaraan itu. Dari saya cukup sekian dan saya ucapkan selamat belajar, selamat bergabung di Stikismus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.